Dengarkan baik-baik, kata Yuan Shi Tianzun lagi, aku melewati kota jiwa saat itu, dan hanya memasuki kota jiwa 3 kali, mengandalkan persepsi dalam lagu ini. Bisakah kamu melewati kota jiwa 3 kali? Mata Luo Zeng menunjukkan ekspresi takjub. Tentu saja, kata Yuan Shi Tianzun dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Tidak sulit untuk lulus ujian Soul City, dan jelas tidak mudah untuk mengatakan bahwa itu sederhana. Lagi pula, mereka yang bisa memasuki pantai seberang juga merupakan makhluk yang kuat dalam kekacauan, dan mereka yang bisa pergi jauh-jauh ke surga ke-29 adalah para jenius dalam kekacauan. Itu hidup. Murid bertingkat 3 seperti Liu Hen, Qin Hua, dan Li Beixue adalah para jenius yang dilindungi oleh kekuatan super manapun di dunia induk. Selama Anda bekerja keras lagi dan lagi, adalah mungkin untuk melewati uji coba kota jiwa, itu tergantung pada lamanya waktu yang dikonsumsi. Orang tercepat yang melewati kota jiwa dalam sejarah adalah manusia, tapi itu bukan Yuan Shi Tianzun, tapi adik laki-laki Yuan Shi Tianzun, Tong Tian Jiaozu. Pada awalnya, Master Tong Tian dan Yuan Shi Tianzun memasuki Soul City pada hari yang sama. Yuan Shi Tianzun melewati Soul City 3 kali, dan Master Tong Tian melewati Soul City 2 kali. Rekor ini belum dipecahkan sejauh ini, yaitu Master Tong Tian yang pertama, dan Tianzun Yuan Shi yang kedua, jadi dari segi bakat, Tianzun Yuan Shi merasa juniornya lebih baik dari dirinya. Nyanyian itu masih tertinggal di telinga Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak khawatir apakah dia bisa memahaminya, jadi dia memejamkan mata dan mendengarkan dengan tenang. Feng Ge duduk bersila, wajah kecilnya penuh ketenangan, dan dia juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara semua orang mendengarkan, pilar jiwa naik perlahan tidak jauh, dan anggota klan Li Yuan berdiri di pilar jiwa itu. Klan Li Yuan ini bertubuh besar, dan penampilannya duduk di pilar jiwa sangat menyenangkan, ia harus menjaga keseimbangannya dengan hati-hati agar tidak jatuh dari pilar jiwa. Karena dia adalah orang pertama yang naik ke awan jiwa, dia secara alami menarik perhatian banyak orang. Ini aku dari klan Li Yuan. Aku telah dipromosikan begitu cepat, apakah aku yakin akan menang kali ini? Omong kosong, ini sudah yang ke-1300 kali, kan? Anak ini juga merupakan kebanggaan surga di klan Li Yuan, tapi sayang sekali dia terjebak di kota jiwa dan tidak bisa melewatinya. Sekarang dia adalah satu-satunya di klan Li Yuan. Kamu adalah orang yang terpinggirkan, jika kamu melewati Soul City, kamu akan merasa bangga. Luo Zeng mendengar diskusi orang-orang ini, dan matanya tertuju pada pilar jiwa di bawah orang-orang Li Yuan benar saja, seperti yang mereka katakan, jumlah yang ditandai pada pilar jiwa lebih dari 1.300. Saat pilar jiwa naik, aku semakin dekat dan semakin dekat ke awan jiwa, hanya untuk mendengar aku menggeram rendah, dan seluruh tubuhnya telah menembus ke dalam awan jiwa. Dari tempat aku mengebor, lingkaran pusaran terus berputar, dan wajah di awan terus berputar bersama pusaran. Di pilar jiwa di bawah aku, sebuah angka muncul lagi. Kali ini tanpa penjelasan Feng Ge, Luo Zeng juga mengerti bahwa itu adalah ketinggian di mana aku memasuki awan jiwa. Setelah aku memasuki awan, dia langsung naik ke atas sekaligus. Jumlah pilar jiwa di bawahnya terus meningkat. 1 zang. 2 kaki. 3 kaki. Kecepatan pendakian aku tampaknya sangat lambat, tetapi di mata semua jiwa di kota jiwa, itu sudah mencengangkan. Aku memang sudah membaik. Kecepatan 10 kaki pertama adalah napas penuh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya klan Li Yuan akan memiliki orang kuat lain dari 32 surga. Yang disebut 32 pembangkit tenaga surgawi adalah perkataan bahwa jiwa yang melangkah ke 32 surga tetapi tidak dapat menjadi orang dalam gulungan karena kurangnya tubuh fisik, dan tidak dapat memasuki keadaan abadi. Seperti Selirian, Qiu Yinhe, Feng Ge, Del, semuanya termasuk dalam kategori ini. Adapun untuk di-roll sudah tidak mungkin di era sekarang ini. 10 kaki, 20 kaki, 50 kaki. Setiap kali seseorang akan lulus ujian Soul City, itu selalu menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, Soul City selalu dapat dibuka setiap beberapa hari, dan semua orang sangat menantikan momen ini. Setelah beberapa saat, aku telah menembus jauh ke dalam awan jiwa, dan jarak yang ditampilkan pada pilar jiwa telah mencapai lebih dari 90 kaki. 95 kaki, 96 kaki, 97 kaki, 98. Tingginya hampir 99 kaki. Terakhir kali aku ditanam di ketinggian 98 kaki. Lulus, 99 zang, dan satu lagi zang. Untuk mencapai tubuh pikiran yang tidak berwarna, Anda hanya perlu mendaki ratusan kaki, dan aku sekarang hanya berjarak 1 kaki dari tujuannya. Saat semua orang penuh dengan harapan, mereka melihat pilar jiwa bergetar.
Suara mendesing. Sosok setinggi 3 kaki jatuh lurus ke bawah dari awan jiwa dan menghantam tanah kota jiwa dengan keras. Aku sendiri yang jatuh. Ditemani aku yang jatuh, terdengar suara desahan dan kehilangan. Ah, ini hanya sedikit. Baru saja, seharusnya 99,5 kaki. Ini hanya setengah zang pendek, sayang sekali, hanya lain kali. Setiap kali kota jiwa dimulai, hanya ada satu kesempatan. Setelah Anda gagal, Anda tidak dapat pergi ke pilar jiwa lagi. Setelah aku bangkit dari tanah, dia bersandar pada pilar jiwa, diam-diam melihat awan jiwa di atas kepalanya yang bersinar dengan berbagai cahaya. Dia telah mengalami ribuan kegagalan, dan setiap kegagalan telah membuat mentalnya sangat matang, dia sangat menyadari kekuatannya sendiri, itu adalah batas untuk bisa naik setengah kaki, dan dia tidak tahu berapa kali lagi dia kebutuhan, tapi dia akhirnya akan menyeberang. Setelah kegagalan aku, beberapa jiwa yang mendorong pilar jiwa untuk naik ke awan jiwa, dan kebanyakan dari mereka mulai mendengarkan nyanyian dengan sepenuh hati, mencari kesempatan untuk pencerahan. Yang mulia Luo Zeng, jangan terlalu gugup untuk pertama kalinya, bagaimanapun juga Anda akan gagal, Anda dapat mencobanya secara langsung, suara Liu Hen terdengar dari belakang Luo Zeng. Ya, meskipun Yang mulia Luo Zeng memasuki kota jiwa untuk pertama kalinya, penampilannya pasti luar biasa, kata Qin Hua mendukung. Perasaan di awan jiwa tidak terlalu baik, jika Anda tidak melakukan persiapan yang cukup, akhirnya akan menjadi lebih buruk, dan kerusakan jiwa akan sedikit. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Feng Ge yang awalnya mendengarkan nyanyian itu mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia akan membantah kata-kata keduanya ketika suara tajam lain datang dari jauh, Liu Hen, Qin Hua, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Li Beixue yang berbicara, tetapi Li Beixue memperingatkan Luo Zeng, setiap langkah di awan ini berbahaya, jadi jangan ceroboh. Anda perlu memahami nyanyiannya sebelum memasuki awan jiwa. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda bisa melompat, meski seperti aku seperti jatuh turun. Tidak apa-apa, jangan memaksakan diri. Setelah dimarahi oleh Li Beixue, Liu Hen dan Qin Hua tidak berani berkata apa-apa lagi. Luo Zeng mengangguk dan terus mendengarkan nyanyian. Dan pilar jiwa tempat Li Beixue membaca mulai naik ke atas, mengirim Li Beixue ke awan jiwa. Meskipun dia baru memasuki kota jiwa untuk yang ke-17 kalinya, tetapi karena pemahamannya yang luar biasa, dia meningkat cukup cepat. Ketika dia memasuki kota jiwa terakhir kali, Li Beixue telah naik setinggi 62 kaki. Ini hanya ke-12 kalinya di kota jiwa, untuk mencapai hasil seperti itu, sangat menakjubkan di kota jiwa, setidaknya di dunia ibu, hanya ada sedikit orang seperti Li Beixue. Jadi di kota jiwa, Li Beixue juga telah menarik banyak perhatian. Kecepatan pendakian Li Beixue tidak secepat aku. Dia selalu berhati-hati dan naik dengan kecepatan konstan. Hanya butuh sebatang dupa untuk naik lebih dari 10 kaki. Setelah beberapa batang dupa, Li Beixue telah naik setinggi 60 kaki. Liu Hen, Qin Hua dan yang lainnya sangat memperhatikan Li Beixue, dan mereka juga menatap pilar jiwa dengan gugup. Kali ini diperkirakan melebihi 70 kaki. Mungkin Sister Beixue benar-benar dapat memecahkan rekor Tiangong kita. Lihat, ini telah melampaui rekor sebelumnya. Setelah melewati ketinggian 62 kaki, Li Beixue terus mendaki ke atas meskipun semakin melambat, ia tetap naik dengan mantap dan dengan kecepatan yang merata. Ketika ketinggian pilar jiwa bisa mencapai 70 kaki, akhirnya berhenti. Wosh! Bayangan pedang dengan cepat turun dari awan jiwa dan mendarat dengan kuat di tanah. Seperti yang dikatakan Li Beixue kepada Luo Zeng, dia tidak pernah memaksakan dirinya di awan jiwa, dan tentu saja dia tidak semalu aku. Untuk ke-13 kalinya, saya telah mencapai ketinggian 70 kaki. Saudari Beixue benar-benar putri surgawi saya. Puji Liu Hen. Li Beixue menoleh ke Liu Hen dan berkata dengan datar, saya merasa terhormat. Dia tidak terlalu memperhatikan catatan ini, kalau tidak dia bisa melangkah lebih jauh dengan kemampuannya. Saat beberapa orang di tanah kesedihan pedang terus memuji satu sama lain, sebuah suara acuh tak acuh datang dari jauh, tingginya hanya 70 kaki, dan Tiangong sudah menjadi harta karun. Mata semua orang tertuju pada sumber suara itu. Melihat ke atas, ada jiwa yang manusia berdiri di pilar jiwa, dan angka yang ditampilkan di pilar jiwa adalah 11. Ini berarti bahwa orang ini telah memasuki kota jiwa 11 kali. Ji Huan Dao dari Xiong Clan. Dikatakan bahwa ada karakter jenius terkuat sejak kelahiran klan Xiong, dan yang bakatnya melampaui Ji Xuanyuan. Dikatakan bahwa ketika dia memasuki Soul City untuk pertama kalinya, dia telah naik ke ketinggian 79 kaki. Sekarang ini baru ke-11 kalinya,
dan dia telah mencapai 95 kaki apapun yang terjadi. Ras dia, selama dia jenius, itu selalu menarik perhatian. Setelah pisau Jihuan mengeluarkan suara, itu segera menarik perhatian banyak jiwa yang, apakah itu ras manusia atau ras lain di dunia ibu, mereka semua membicarakannya. Apa hebatnya? Tanda tanya. Anda belum mencapai 100 kaki, meskipun 99 kaki, apa bedanya dengan tinggi 1 kaki? Jika Anda ingin menjadi sombong, Anda harus melewati Soul City dan kembali lagi. Liu Hen balas dengan dingin. Ji Huandao melirik Liu Hen dengan acuh tak acuh. Seseorang seperti Liu Hen yang telah memasuki kota jiwa ratusan kali secara alami tidak dianggap oleh Ji Huandao. 100 kaki. Ji Huandao tersenyum tipis, hanya untuk mencapai tubuh pikiran yang tidak berwarna, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Apa yang saya kejar tidak setingkat dengan apa yang Anda kejar, dan Anda tidak mengerti sama sekali. Mendengar ini, Liu Hen, Qin Hua, dan orang lain dari ras lain semuanya menunjukkan kebingungan di wajah mereka. Mereka yang memasuki kota jiwa, apakah mereka berusaha untuk menjadi tubuh pikiran yang tidak berwarna dan mencapai alam jiwa suci? Misteri macam apa? Apakah Ji Huandao berpura-pura? Misteri, pengejaran apa yang tidak bisa berada di level yang sama? Lihat, semuanya, dan gadis kebanggaan Tiangong, Ji Huandao tersenyum ringan, dan pilar jiwa di bawah kakinya mulai bangkit. Kecepatan. Kebangkitan pilar jiwa luar biasa, sangat cepat, dan ketinggian yang ditampilkan pada pilar jiwa juga meningkat pesat. 10 zang, 20 zang, 30 zang. Hanya dalam 10 napas, Ji Huandao telah naik ke ketinggian lebih dari 80 zang, dan langsung menjadi 90 zang. Ini sangat cepat. Awan jiwa sepertinya tidak menghalangi Ji Huandao sama sekali. Sepertinya dia bisa melewati kota jiwa kali ini sebelum kata-kata itu jatuh, angka pada jiwa pilar di bawah kaki Ji Huandao, jumlah 100 telah muncul. Ketika nomor ini muncul, seluruh awan jiwa yang tebal tiba-tiba meledak menjadi cahaya redup, yang berarti Ji Huandao telah lewat. Aku tahu, anak ini bisa lewat dalam waktu singkat. Aku sangat iri, dia bisa menyeberangi Soul City dengan aman dan pergi ke pantai yang lebih tinggi. Hah, tunggu, lihat, secara umum, selama ketinggian 100 kaki pecah, kebanyakan orang akan menghela nafas lega, lalu melompat dari pilar jiwa. Tidak ada gunanya. Tetapi di bawah perhatian semua orang, Ji Huandao tidak pergi, tetapi terus naik, dan jumlah pilar jiwa terus meningkat. Apa yang ingin dilakukan Ji Huandao? Dia ingin meninggalkan nama di kota jiwa. Tidak, kudengar ada level yang lebih kuat di alam jiwa suci, selama kamu memiliki kemampuan untuk terus naik. Di awan jiwa, ada seberkas cahaya dia menembak langsung ke langit, dan Ji Huandao duduk di pilar jiwa, bergegas keluar dari awan jiwa, dan membiarkan pilar cahaya terus naik. Senior Yuan Shi Tianzun, bukankah batas atas kota jiwa 100 kaki? Luo Zeng bertanya sambil menatap pemandangan itu. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum bagi sebagian besar orang, itu 100 kaki. Melintasi ketinggian ini berarti mencapai tubuh pikiran yang tidak berwarna dan memasuki alam jiwa suci. Tetapi apakah Anda ingat bahwa saya memberitahu Anda bahwa alam jiwa suci bukan akhir? Luo Zeng mengangguk, pertama kali dia melihat Yuan Shi Tianzun menyebutkannya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menantang batas yang lebih tinggi ketika mencapai tubuh pikiran yang tidak berwarna. Kesempatan ini hanya sekali. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak dapat kembali. Namun, kebanyakan dari mereka memilih untuk menyerah karena sangat sulit untuk melakukannya. Maju selangkah, Yuan Shi Tianzun juga memandang Ji Huandao, yang memiliki keunggulan dalam awan jiwa. Orang ini juga dianggap sebagai orang dengan pemahaman yang sangat baik, dia harus bisa mendapatkan ukiran jiwa suci. Ukiran jiwa suci. Tanda tanya. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Yuan Shi Tianzun mengangguk, seseorang seharusnya sudah menjadi batasnya. Yang disebut 100 kaki adalah langkah maju, karena dia telah mendaki 100 kaki ke depan, dan langkah selanjutnya sangat sulit. Inilah masalahnya sekarang. Meskipun Ji Huandao adalah monster, tidak mudah untuk bergerak ke atas dalam sorotan cahaya, dan kecepatan pendakiannya sangat lambat. Setelah kurang dari setengah jam, dia telah naik ke ketinggian 8 kaki, dan tampilan pada pilar jiwa adalah 108 kaki. Tanda ukiran merah emas melingkari Ji Huandao, dan kemudian terukir di permukaan jiwa Ji Huandao, dan Ji Huandao melompat turun dari pilar jiwa dan mendarat dengan keras di tanah. Meski semua orang tidak bisa melihat wajah Ji Huandao dengan jelas, mereka masih bisa merasakan kegembiraannya yang luar biasa. Faktanya, ketika dia memasuki Soul City untuk ke-8 kalinya,
dia memiliki kepercayaan diri untuk mendaki dengan kecepatan tinggi 100 kaki setelah mempersiapkan sekian lama, tujuannya adalah untuk mengukir segel jiwa suci itu. Adegan yang menimpa Ji Huandao membuat semua orang tercengang. Kebanyakan orang sama sekali tidak tahu tentang segel jiwa suci. Lagi pula, ketika orang biasa bisa menembus ketinggian 100 kaki, kekuatan mereka sudah habis. Pada ketinggian ini, apalagi terus naik, saya khawatir mereka bahkan tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama ketika. Tapi selalu ada beberapa orang luar biasa di dunia ini. Dahulu kala, seseorang menemukan bahwa ketinggian 100 kaki bukanlah batasnya. Setelah mencapai ketinggian 100 kaki, pilar jiwa masih dapat terus naik. Selalu ada beberapa makhluk berbakat yang ingin melampaui batas, meskipun setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Di bawah pengaruh berulang dari para jenius itu, seseorang akhirnya mendapatkan segel jiwa suci. Ji Huandao benar-benar mendapatkan ukiran jiwa suci. Ini terlalu kuat. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang mendapatkan ukiran jiwa suci. Semua orang tercengang sesaat, dan kemudian mereka menyadarinya. Karena terlalu sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ukiran jiwa suci, banyak orang bahkan melupakan ini, sehingga banyak orang tidak memahaminya untuk sementara waktu, dan mereka tentu saja terkejut ketika mengetahuinya. Ji Huandao memandangi ukiran jiwa suci di dadanya, dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Selamat, kakak senior Ji. Kami memiliki klan Xiong dan seseorang mendapatkan sebuah ukiran. Kakak Ji pasti memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Jiwa yang dari klan Xiong itu datang untuk memuji mereka satu demi satu. Tidak jauh dari situ, Li Beixue melengkungkan bibirnya. Dia memang mutiara yang cemerlang di Tiangong, tetapi melihat seluruh dunia ibu, dia mungkin bukan yang paling cemerlang. Setidaknya pisau Ji Huan di depannya lebih kuat darinya. Hah? Liu Hen mendengus dingin, dan segera duduk di pilar jiwa dan masuk jauh ke dalam awan jiwa, dan Qin Hua juga naik ke awan. Keduanya sering masuk dan keluar dari Soul City, dan mereka hampir terbiasa dengan batas mereka sendiri. Liu Hen melompat dari pilar jiwa setelah bertahan di ketinggian 56 kaki, dan Qin Hua juga setinggi 60 kaki, yang hanya setengah kaki lebih tinggi dari hasil sebelumnya, tetapi peningkatan ini cukup untuk membuat Qin Hua bahagia beberapa kali Tuhan. Yuan Shi Tianzun Senior, apa ukiran jiwa suci ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu dapat menganggap ukiran jiwa suci melebihi batas alam jiwa suci? Yuan Shi Tianzun berkata manfaatnya jelas, setidaknya di alam jiwa suci, orang dengan ukiran jiwa suci lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki ukiran jiwa suci. Itu juga memiliki keuntungan ketika terdaftar sebagai orang di dalam buku dan di alam abadi. Berapa banyak ukiran yang didapat senior Yuan Shi Tianzun? Luo Zeng bertanya. 7 cara, kata Yuan Shi Tianzun dengan arogan. Ukiran jiwa suci yang pertama adalah nyala api, yaitu ukiran jiwa suci yang dimiliki oleh anak dari klan Xiong itu, yang kedua adalah semua makhluk hidup, dan yang ketiga adalah tidak ada kehidupan, cara keempat total ada 9 ukiran jiwa suci, dan jika semuanya diselamatkan, itu akan menjadi jiwa suci 9 meterai, yang berarti batas pilar jiwa adalah 172 kaki tinggi, tapi sejauh yang saya tahu, yang paling banyak hanya jiwa suci 8 segel, tidak ada yang mendapatkan ukiran jiwa suci terakhir. Senior Yuan Shi Tianzun juga gagal mendapatkan semua ukiran jiwa suci. Luo Zeng terkejut. Pada saat ini, suara roh Safir juga melayang, tampaknya juga diam-diam memperhatikan, Raja Yi kita dari peradaban Safir hanya memiliki 5 ukiran jiwa suci dan 7 ukiran jiwa suci. Senior Yuan Shi Tianzun memang luar biasa. Men. Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya, jadi apa? Lagi pula, aku tidak bisa menghilangkan batas pamungkas. Suara Yuan Shi Tianzun baru saja jatuh, dan Feng Ge di sebelahnya tiba-tiba berkata sepertinya aku punya sedikit wawasan, Luo Zeng, aku akan naik dulu. Kemudian pilar jiwa di bawah Feng Ge mulai naik perlahan, mempercayakan Feng Ge ke awan jiwa. Setelah Feng Ge masuk ke dalamnya, hanya ada siluet samar yang tersisa. Dibandingkan dengan Li Beixue, aku, Ji Huandao dan lainnya sebelumnya, tidak banyak orang yang memperhatikan tes Feng Ge. Bagaimanapun, dia hanyalah pendatang baru yang memasuki kota jiwa untuk pertama kalinya, dan dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil yang sangat baik. Tapi saat Feng Ge tinggal lebih lama dan lebih lama di awan jiwa, lebih banyak mata tertuju padanya. Wanita dengan tubuh fisik dari ras manusia itu, dia menerima ujian untuk pertama kalinya, dan dia mencapai 50 kaki, mampu lumayan bisa mendaki hingga 50 kaki untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, angka pada pilar jiwa Feng Ge tetap berada di ketinggian 67 kaki, dan pencapaian pertamanya benar-benar melampaui pencapaian Li Beixue dan Ji Huandao. Adapun Liu Hen, Qin Hua dan lainnya,
wajah mereka penuh depresi. Meskipun putri yang kalah dari Kaisar Timur tidak dianiaya, bagaimanapun juga dia merasa sedikit tidak seimbang. Wosh! Feng Ge jatuh dari awan jiwa dan berdiri di tanah dengan postur ringan. Setelah dibaptis oleh awan jiwa, Feng Ge merasa bahwa jiwanya telah berubah, dari keberadaan asli ketiadaan menjadi lebih detail. Perasaan ini sangat aneh. Sepertinya selain tubuh murni, dia memiliki tubuh lain jiwa tubuh. Luo Zeng, giliranmu. Feng Ge berkata dengan gembira. Jelas, dia senang dengan hasil pertamanya. Ketika orang lain tidak memandang rendah Luo Zeng, Feng Ge memiliki tingkat kekhawatiran lain di hatinya, dia takut dia tidak akan bisa mengikuti Luo Zeng. Jika Luo Zeng melewati kota jiwa dengan mudah, dia akan terjebak di kota jiwa selama bertahun-tahun, yang tidak ingin dilihat Feng Ge. Luo Zeng duduk di pilar jiwa dan mengangguk ke arah Feng Ge saat pikirannya bergerak sedikit, pilar jiwa di bawah mulai naik perlahan. Saat dia memasuki awan jiwa, dia merasakan gelombang pasang surut menuju jiwa yangnya, dan wajah-wajah aneh itu bercampur dalam gelombang, dan saat gelombang mendekat, mereka menggigit kepala Luo Zeng satu demi satu ayo. Namun, proses menggigitnya tidak menyakitkan, setelah satu gigitan, wajah-wajah itu langsung pergi. Luo Zeng di awan jiwa sedikit bingung. Luo Zeng juga telah mengalami ujian dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup ini, tetapi entah ada tekanan mental yang sangat besar, atau itu akan membahayakan Luo Zeng secara langsung di bawah jenis ujian ini, Luo Zeng telah menyelesaikan segalanya dengan sangat luar biasa. Tes semacam ini tanpa tanggapan, Luo Zeng melihatnya untuk pertama kalinya. Setelah menggigit untuk waktu yang lama, Luo Zeng menemukan masalah, pilar jiwa di bawahnya tidak naik. Dia tidak tahu bahwa jiwa yang di bawah awan jiwa juga memperhatikan Luo Zeng, dan banyak orang menunjukkan sarkasme di wajah mereka. Orang ini sepertinya tidak mengerti sedikit pun. Dia tidak bisa menjadi tubuh jiwa yang menolak pikiran tidak berwarna. Awan jiwa semakin maju, tetapi tipe orang seperti ini sangat jarang. Jumlahnya pada pilar jiwa Luo Zeng tidak berubah sama sekali, yang secara alami menarik spekulasi ini. Di awan jiwa, Luo Zeng masih tenggelam dalam kebingungan. Pada saat ini, bahkan Yuan Shi Tianzun menjadi bingung. Nyatanya, dalam rencana Yuan Shi Tianzun memang ada rencana untuk membantu Luo menaklukkan Soul City. Dan dia tidak hanya ingin membantu Luo Zeng melewati kota jiwa, tetapi juga ingin membantu Luo Zeng mendapatkan segel 9 jiwa suci. Meskipun lebih dari 1000 era kacau telah berlalu, Yuan Shi Tianzun masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia mendapatkan ukiran 7 jiwa suci, dia samar-samar bisa melihat bagian atas berkas cahaya, dan sepertinya ada beberapa hal lain yang samar-samar. Yuan Shi Tianzun tidak tahu benda apa itu, tetapi Yuan Shi Tianzun berspekulasi bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan peradaban instan yang asli. Semua berita tentang peradaban instan dapat membangkitkan minat besar Yuan Shi Tianzun. Tapi seberapa sulit mengukir 9 jiwa suci? Karena begitu banyak era ketuhanan, rekor tertinggi hanyalah ukiran 8 jiwa suci. Namun, Yuan Shi Tianzun berpikir bahwa Luo Zeng memasuki awan jiwa untuk pertama kalinya, biarkan dia menjalani proses adaptasi, dan kemudian berikan pengalaman itu kepadanya setelah dia mundur. Tapi setelah Luo Zeng memasuki awan jiwa, dia tetap tidak bergerak seperti ini, dan bahkan Yuan Shi Tianzun menjadi bingung. Luo Zeng, ada apa denganmu? Yuan Shi Tianzun bertanya. Hal-hal di awan jiwa ini tampaknya tidak berpengaruh pada saya, dan saya tampaknya tidak dapat mendorong pilar jiwa ke atas, kata Luo Zeng. Murid Yuan Shi Tianzun sedikit menyusut, tidak mungkin. Pencapaian tubuh pikiran yang tidak berwarna adalah proses berulang kali menggantikan jiwa yang tidak berwarna adalah dunia material jiwa seseorang lahir dengan 7 emosi dan 6 keinginan, dan melalui menelan wajah itu di awan jiwa, 7 emosi dan 6 keinginan akan terus diganti. Dalam proses ini, Luo Zeng akan terus melupakan dan mendapatkan. Ketika benar-benar dilupakan, jiwa yang akan terlahir kembali dan menjadi tubuh pikiran yang benar-benar tidak berwarna. Pada saat ini, jiwa yang akan menjadi jiwa suci, dan secara alami akan mengalami perubahan radikal. Di mata orang biasa, awan jiwa ini tampak seperti masa yang kacau, tetapi sebenarnya berlapis-lapis, dan setiap lapisan memiliki jangkauan penggantian jiwa yang berbeda. Bahkan jika bakat Luo Zeng rendah, ini tidak mungkin terjadi. Mungkinkah kamu menentang pikiran yang tidak berwarna? Suara Yuan Shi Tianzun menjadi hati-hati. Jika demikian, Luo Zeng mungkin tidak dapat melewati kota jiwa, apalagi menjadi orang di koran. Repulsion. Luo Zeng mengulurkan tangannya ke arah wajah itu, dan wajah-wajah itu masih menggigit Luo Zeng dengan gila. Di seluruh awan jiwa, nyanyian ritmis masih bergema. Dia masih tidak mengerti artinya,
tapi tiba-tiba ada perasaan yang sangat melonjak jauh di dalam jiwanya. Mereka ingin memberi saya. Luo Zeng tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Luo Zeng menganggap awan jiwa secara keseluruhan, tetapi wajah di awan ini adalah individu yang terpisah, tetapi bagaimanapun juga, perasaan ini muncul di hatinya dengan sangat akurat. Saat wajah-wajah itu terus menggigit, cahaya ungu dalam jiwa Luo Zeng yang mulai dengan cepat dilucuti, seolah-olah jiwanya terbelah dan dimakan, dan digantikan oleh jiwa yang murni dan transparan. Setelah Yuan Shi Tianzun memperhatikan adegan ini, dia juga tercengang, ini apakah semuanya diganti sekarang? Seluruh awan jiwa melonjak, bahkan aku, Li Beixue, Ji Huandao dan yang lainnya di bawah, juga jelas bahwa semua wajah bertemu dalam satu arah, dan posisi konvergen terletak di pilar jiwa tempat Luo Zeng berada. Ada banyak jiwa matahari yang memasuki awan jiwa pada saat yang sama dengan Luo Zeng, jiwa matahari ini naik lebih cepat atau lebih lambat, tetapi ketika wajah itu berbondong-bondong ke Luo Zeng, tidak ada wajah yang membantu mereka menggantikannya, dan jiwa mereka pilar juga kiki berhenti, dan mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Semua wajah hantu berkumpul di tempat Luo Zeng. Aku belum pernah mendengar situasi seperti ini. Ji Huandao menatap pemandangan aneh ini, wajahnya penuh kewaspadaan. Surga ke-29 dapat dianggap sebagai titik awal dari level lain. Pusat kekuatan dari level ini mungkin akan menghadapi persaingan di masa depan. Adegan abnormal seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat Ji Huandao. Tampaknya sedikit berbeda, Feng Ge tersenyum. Meskipun Feng Ge tidak tahu apa yang terjadi, dia sangat percaya pada Luo Zeng. Setelah wajah-wajah itu berkumpul sebentar, mereka bubar, dan Yang Sol Luo Zeng telah berubah menjadi keadaan murni dan transparan. Ada apa? Luo Zeng menatap tangannya dengan bingung, dia benar-benar takut dia akan menghilang. Tubuh pikiran yang tidak berwarna, kamu sudah menjadi itu, kata Yuan Shi Tianzun singkat. Apakah kamu tidak ingin memanjat? Luo Zeng bertanya. Sepertinya tidak perlu. Wajah jiwa itu turun dari atas, hehe Yuan Shi Tianzun juga sangat terdiam di dalam hatinya. Wajah-wajah yang disimpan di awan jiwa ini sangat suka melahap emosi, tapi tidak ada yang pernah memilikinya Luo Zeng diperlakukan seperti ini. Tetapi jika kamu mencapai tubuh pikiran yang tidak berwarna seperti ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan ukiran jiwa suci, kan? Luo Zeng bertanya lagi. Menyebutkan ukiran jiwa suci, Yuan Shi Tianzun juga terkejut. Setelah menjadi tubuh pikiran yang tidak berwarna, hanya ada satu kesempatan, dan jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan datang lagi. Bagaimana mungkin Yuan Shi Tianzun berpikir bahwa Luo Zeng akan melangkah ke alam jiwa suci dengan cara ini, dan untuk sementara otaknya sepertinya tidak bisa berputar. Segera Yuan Shi Tianzun berkata, jangan tinggalkan awan jiwa, cepatlah. Ini adalah solusi yang sama sekali tidak mungkin, karena Luo Zeng tidak yakin apakah dia dapat menggerakkan pilar jiwa, setidaknya pilar jiwa tidak memiliki respons di bawah dorongan yang baru saja dia lakukan. Setelah mendengar kata-kata Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng memikirkannya dan mendorong pilar jiwa lagi. Kali ini pilar jiwa akhirnya bergerak. Di mata semua orang, wajah itu berbondong-bondong ke Luo Zeng, dan pergi berkelompok, sama sekali tidak dikenal. Tapi kemudian pilar jiwa mulai naik dengan cepat. 10 kaki, 30 kaki, 90 kaki, 100 kaki. Saat seberkas cahaya naik dari puncak awan jiwa, sosok Luo Zeng juga muncul di dalamnya. Dia menginjak pilar jiwa dan masih mendaki ke atas. Ketika dia melintasi jarak 1 dan 8 kaki, ukiran jiwa suci emas telah mengenai dada Luo Zeng. Tapi ukiran emas baru saja ditandai, dan sosok Luo Zeng terus naik ke atas. 116 kaki, meterai kedua dari jiwa suci. 124 kaki. 100. Satu demi satu jiwa suci terukir di permukaan tubuh Luo Zeng. Di bawah awan jiwa, Feng Ge mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut kecil Cherry, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut. Tidak hanya Feng Ge, tetapi juga hampir semua orang, tetapi mereka tidak bisa melihat ekspresi wajah mereka dengan jelas. Terutama pisau Ji Huan itu, setiap kali ukiran jiwa suci mendarat di tubuh Luo Zeng, hati pisau Ji Huan bergetar. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan ukiran jiwa suci yang pertama. Untuk mendapatkan ukiran jiwa suci ini, Ji Huandao sendiri tahu betapa menderitanya dia. Menyelesaikan tubuh pikiran yang tidak berwarna merupakan rintangan yang sulit bagi Yang Hun yang telah mencapai surga ke-28. Namun mengingat waktu, masih ada kemungkinan melompati. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan ukiran jiwa suci, saya khawatir itu akan memakan banyak masalah. Setiap saat dalam pancaran cahaya itu seperti berbaring di dalam magma neraka.
Mampu mendukung penampilan ukiran pertama sudah merupakan upaya putus asa Ji Huandao, tetapi tampaknya sangat sederhana dan logis bagi Luo Zeng untuk mendapatkan ukiran ini, bagaimana dia bisa menyeimbangkan hatinya. Ji Huandao bukan satu-satunya yang tidak seimbang di hatinya, dan tidak ada orang yang hadir yang bisa menganggapnya enteng. Seperti Liu Hen yang telah mendorong Luo Zeng untuk menderita beberapa kesulitan sebelumnya, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Luo Zeng telah melintasi awan jiwa dalam sekejap dan memasuki berkas cahaya di atas. Segel api berkobar. Segel semua makhluk hidup. Tidak ada segel kehidupan. Segel hantu Chong. Grup segel Tao. Tidak ada 3 segel. 1 di dada, 1 di dantian, 2 di bahu, 1 di dahi, dan 2 di pinggang. Ketika Luo Zeng memperoleh ukiran dari 8 jiwa suci, kolom jiwa yang naik dengan cepat tiba-tiba berhenti. Wajah Luo Zeng masih bingung, jadi dia bertanya apa yang terjadi aku juga tidak tahu. Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahaman Yuan Shi Tianzun tentang pihak lain, saya khawatir hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang tidak dia ketahui. Tapi masalah yang dihadapi Luo Zeng sekarang berada di luar pemahaman Yuan Shi Tianzun. Selama proses ini, Yuan Taizun juga terus berusaha mencari tahu di mana masalahnya. Yuan Shi Tianzun juga sangat akrab dengan asal dan sumber Luo Zeng. Lagi pula, pohon penstabil darah 6 pola juga berasal dari tangannya, dan satu-satunya variabel dalam pertumbuhan Luo Zeng mungkin adalah tubuh fisik khususnya dan teknik rahasia kekacauan, tapi ini keduanya seharusnya tidak ada hubungannya. Sekarang Yuan Shi Tianzun tidak tahu apa masalahnya, dan Luo Zeng tidak repot-repot memikirkannya. Bagaimanapun, pilar jiwa tidak naik atau turun, jadi dia melihat sekeliling untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Berdiri di ketinggian ini, dia sudah bisa melihat seluruh Soul City. Bagian dalam kota jiwa sebenarnya adalah area melingkar, dan pilar jiwa tersebar secara merata di area melingkar ini. Lebih jauh dari pilar jiwa ini terdapat bangunan abu-abu kecoklatan yang dibentuk oleh jiwa. Bangunan dan rumah di kota jiwa tidak dapat diakses. Beberapa jiwa yang telah mencobanya sebelumnya, tetapi jiwa yang masuk tidak pernah keluar lagi. Dikatakan juga menjadi bagian dari kota jiwa. Sejak itu, belum ada yang berani masuk, jelajahi rumah-rumah di Soul City. Semua orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, hanya untuk mengolah alam jiwa suci. Namun ruangan di lantai atas Soul City masih menarik perhatian banyak yang Soul. Ruangan di atas adalah gubuk runcing melingkar dengan jendela kecil di samping rumah. Setiap kali gerbang Soul City dibuka, lilin kuning pucat akan selalu menyala di jendela kecil itu. Hanya karena lilin yang menyala tepat waktu, banyak orang menyimpulkan bahwa pasti ada makhluk hidup di gubuk menara. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang pernah memasuki gubuk itu. Bahkan suku Yuanling yang sudah lama berada di sisi lain tidak pernah menginjakan kaki di gubuk runcing itu. Nyatanya semua orang jadi penasaran, di era Chaos kedua dan ketiga, suku Yuanling pernah mencobanya. Untuk melihat sekilas apa yang ada di dalam gubuk beratap menara, klan Yuanling pernah mengundang Ghost Sentou dari 33 langit untuk turun. Tetapi bahkan setelah hantu itu membenamkan kepalanya ke dalamnya, itu benar-benar menghilang. Semua jiwa yang di kota jiwa pada saat itu ditelan oleh awan jiwa. Sejak saat itu, klan Yuanling tidak pernah memiliki gagasan tentang pondok runcing lagi. Setelah pilar jiwa Luo Zeng tinggal untuk sebatang dupa, cahaya di pilar cahaya menjadi lebih kuat, dan semua cahaya keemasan sepertinya berkumpul menjadi satu entitas. Melihat ke atas dari kejauhan, di bawah pemadatan sinar cahaya yang terus-menerus, itu hampir berubah menjadi pilar emas yang kokoh, membungkus Luo Zeng dengan erat di dalamnya. Awalnya, seluruh kota jiwa dan wajah-wajah di awan jiwa terus mengeluarkan berbagai suara. Tapi setelah pilar tembaga muncul, seluruh kota jiwa terdiam. Nyanyian yang terus berdering juga berhenti. Gambar aneh dan suasana sepi membuat banyak orang waspada. Jiwa-jiwa yang masih berada di awan jiwa langsung memilih untuk menyerah dan melompat dari pilar jiwa, lalu mereka menatap pemandangan di atas dengan mata tercengang. Pilar jiwa di bawah kaki Luo Zeng bergetar beberapa saat, dan kemudian perlahan mulai bangkit kembali. Dan Luo Zeng, yang tidak merasakan apa-apa, akhirnya mulai menanggung banyak rasa sakit saat ini. Setelah pilar emas terbentuk, Luo Zeng benar-benar terbungkus di dalamnya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, dan telah menjadi bagian dari Jinsu. Jangan tanya, tunggu dan lihat saja. Luo Zeng hanya ingin bertanya pada Yuan Shi Tianzun, tetapi Yuan Shi Tianzun sudah menolak. Meskipun Yuan Shi Tianzun tidak tahu apa itu, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa Luo Zeng memiliki kesempatan untuk naik ke atas. Meskipun semua ini datang tiba-tiba dan bahkan tidak dapat dipahami, itu memang menuju ke arahnya, pikir.
Tidak setelah beberapa saat, sebuah nomor ditampilkan di pilar jiwa Luo Zeng, 172 kaki. Pada saat ini, pilar emas padat yang membungkus Luo Zeng tiba-tiba hancur, dan material pada pilar emas terus pecah, terkelupas, dan jatuh ke awan jiwa dari atas. Wajah itu melihat pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan berkerumun seperti sekumpulan ikan di kolam, mati-matian berebut pecahan itu. Setelah pilar emas dikupas terus-menerus, bentuk yang jiwa Luo Zeng telah muncul, dan ukiran jiwa suci ke-9 telah mendarat di kepalanya. Yin Kuan Yin. Luo Zeng berdiri di permukaan pilar jiwa, berdiri tegak, bernapas dengan dangkal. 9 jiwa suci yang tercetak di dalam jiwanya sebenarnya menguraikan pembuluh darah emas, dan bagian dari pembuluh darah ini persis sama dengan distribusi 8 meridian luar biasa manusia. Dengan pernafasan Luo Zeng, di bawah pernafasan, urat emas berubah dari terang menjadi gelap, dan kemudian dari gelap menjadi terang. Meskipun setelah mencapai alam jiwa suci, jiwa cukup kuat untuk bersaing dengan tubuh fisik, tetapi ia tidak pernah meninggalkan alam jiwa. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng benar-benar memiliki perubahan kualitatif. Ukiran 9 jiwa suci merupakan siklus yang hebat, menjadikan jiwanya jenis kehidupan yang berbeda. Apa ini? Ada cincin tembaga kecil yang melayang di depan Luo Zeng. Yuanshi Tianzun telah melihat cincin tembaga ini ketika dia memperoleh ukiran ke-7. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik cincin tembaga itu, dan seluruh Soul City tiba-tiba bergetar. Roda gigi besar di sisi kanan kota jiwa berguling perlahan, dan rantai yang dibentuk oleh jiwa terus-menerus dilonggarkan. Sebuah jembatan kabel yang awalnya tertutup di dinding perlahan diturunkan dan diperpanjang sampai ke Luo Zeng, dan jembatan ini mengarah ke gubuk puncak menara. Di jendela gubuk menara, masih ada cahaya lilin yang redup. Hanya mengandalkan penglihatan, tapi tidak bisa melihat apa yang ada di dalam jendela. Saat jembatan rantai besi diturunkan dari sisi berlawanan dari Soul City, setelah lebih dari 1000 zaman kacau, akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia ini. Pergilah, nak, kata Yuanshi Tianzun, mungkin kamu memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka. Luo Zeng melihat jembatan rantai di depannya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Terus terang, tujuan penjelajahannya di kota jiwa adalah untuk mencapai alam jiwa suci, dan sekarang tujuannya telah tercapai, dia dapat langsung pergi. Tapi dari level lain, dia membawa surat umat manusia, yang sama saja dengan menjadi harapan umat manusia. Untuk eksplorasi seperti itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyerah. Siapa mereka? Luo Zeng bertanya. Peradaban yang membangun kota jiwa, jawab Yuanshi Tianzun. Mendengar jawaban ini, hati Luo Zeng sedikit melonjak. Apakah peradaban itu tidak ada? Itu tidak ada. Tanda tanya. Siapa yang memberitahumu? Yuanshi Tianzun sedikit terkejut. Nuwa Empress? Avatar Nuwa Empress, jawab Luo Zeng. Yuanshi Tianzun tersenyum tipis, itu Nuwa berpikir dia pintar. Kota jiwa, tanah tulang kesengsaraan, dan gulir abadi adalah bukti keberadaan peradaban instan. Tidak peduli seberapa kuat klan Yuanling, tidak mungkin untuk membuat ini perut mereka, sudah terlambat untuk menghancurkan mereka. Jika kota jiwa dan tanah Jiegu benar-benar hancur, tidak ada yang akan bisa menjadi alam abadi lagi, dan klan Yuanling, sebagai pelopor, dapat sekali dan untuk selamanya menempatkan mengakhiri pengejaran berikutnya atau, mereka tampaknya senang melakukannya. Sangat disayangkan bahwa klan Yuanling tidak memiliki cara untuk menghancurkan kota jiwa dan tanah tulang perampokan, mereka telah membayar banyak harga untuk beberapa percobaan, dan hanya dapat membiarkan makhluk dan jiwa matahari dari sisi lain masuk dan keluar kota jiwa. Lalu di ruangan itu, harus ada peradaban instan. Minat Luo Zeng perlahan terhubung. Kamu harus masuk dan melihatnya sebelum kamu menyadarinya, jawab Yuanshi Tianzun. Luo Zeng mengangguk dan melangkah maju. Dengan langkah ini, dia sudah menginjak jembatan rantai. Karena perubahan jiwa yang, indera peraba jiwanya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tubuh pemikiran baru yang tidak berwarna ini seperti binatang muda yang baru saja keluar dari cangkangnya. Perasaan menyentuh benda apapun adalah baru dan empuk. Ketika Luo Zeng baru saja menginjak jembatan rantai, sesuatu tiba-tiba masuk dari gerbang kota jiwa. Seluruh tubuh benda itu sebening kristal, seolah-olah terbuat dari kristal es, tampaknya memiliki bentuk, tetapi tampaknya dapat berubah selamanya. Pada saat ini, benda itu telah berubah menjadi sepasang sayap dan terbang menuju awan jiwa. Wosh! Kecepatannya luar biasa. Ketika Luo Zeng melihatnya, dan kemudian bergegas ke jembatan rantai, itu hampir seketika. Setelah benda ini melesat ke jembatan rantai, ia langsung menyusuri jembatan rantai dan langsung menuju ke gedung di seberang jembatan. Tapi kali ini, saat ia melaju dalam jarak tertentu,
cahaya oranye kecil muncul dari rantai menjembatani. Setelah bintik-bintik cahaya ini muncul, mereka menempel di permukaan tubuhnya satu persatu, dan setiap titik cahaya oranye tampak seperti tangan, menariknya dengan keras. Saya hanya bisa melihat benda ini berjuang dan bergerak maju, tetapi tidak bisa bergerak selangkah pun di jembatan rantai. Setelah beberapa saat, benda ini berubah menjadi genangan cairan biru dan ditaburkan di jembatan rantai. Apa ini? Luo Zeng bertanya sambil melihat genangan cairan biru. Yuan Shi Tianzun mencibir, itu budak Ningbing. Klan roh asli. Luo Zeng bertanya lagi. Ya, lebih kuat dari Monfire Slave, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Selama bertahun-tahun, Yuan Shi Tianzun telah membunuh Yue Huonu paling banyak, diikuti oleh Ningbingnu ini. Namun tubuh Ningbingnu mengalami banyak perubahan, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Yue Huonu. Kota jiwa adalah tempat yang sangat penting, klan Yuanling secara alami akan memantaunya dengan cermat. Setelah Luo Zeng memicu penglihatan, itu dengan cepat menarik perhatian klan Yuanling. Sekarang jembatan rantai telah diletakkan, klan Yuanling secara alami ingin berjuang keras, dan mereka juga ingin tahu apa yang tersembunyi di gubuk runcing. Tapi perjuangan ini gagal. Luo Zeng mengambil langkah ringan, dan setelah dia mengambil beberapa langkah ke depan, titik cahaya oranye itu muncul kembali di jembatan rantai. Bintik-bintik cahaya ini tidak berbentuk biasa, ada yang bulat dan ada yang berbentuk berlian, dan terlihat seperti kelopak bunga oranye yang mengambang. Melihat bintik-bintik cahaya ini melayang ke arahnya, wajah Luo Zeng menunjukkan tatapan hati-hati. Baru saja, budak es mati di tangan cahaya oranye, jadi dia tentu saja tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal kepadatan titik cahaya oranye ini, Luo Zeng tidak mungkin bisa melewatinya dengan aman. Saat Luo Cheng ragu-ragu, kelopak oranye jatuh di lengan Luo Zeng, dan Luo Zeng tiba-tiba menarik lengannya, tetapi kelopak itu sudah menempel di lengannya, dan pada saat yang sama mengebor lebih dalam. Hal yang aneh adalah bahwa kelopak oranye tidak membahayakan Luo Zeng, setelah mengebor ke lengan dan menyentuh meridian emas, kelopak oranye secara aktif menyatu dan menjadi bagian dari Yang Soul Luo Zeng pada saat yang sama, Luo Zeng merasa sedikit kehangatan datang dari pelukannya. Benda ini, tidak akan menyakitiku. Luo Zeng berkata dengan bingung. Tentu saja, kata Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum, lagi pula, kamu membuka jembatan rantai ini dengan jejak 9 dewa dan jiwa. Bagaimana mungkin peradaban instan membuat kesalahan seperti itu? Sejauh waktu, ruang, kebenaran, dan Shinto, aturan apapun dirancang oleh peradaban instan, yaitu ras magis yang pada dasarnya tidak melakukan kesalahan. Luo Zeng mengangguk, lalu bergerak maju di jembatan rantai dengan percaya diri. Kelopak oranye itu tidak hanya tidak berbahaya bagi Luo Zeng, tetapi juga dapat menyehatkan jiwanya, dan Luo Zeng menyentuhnya dengan sengaja atau tidak sengaja saat lewat. Panjang jembatan kabel hanya 2 atau 300 kaki, dalam waktu singkat, Luo Zeng telah sampai di ujung jembatan kabel dan menginjak tangga di sisi kota jiwa. Bangunan-bangunan di kota jiwa ini dibangun dengan sangat aneh, dan pintu masuknya sangat sempit. Jika makhluk hidup saat ini memiliki bentuk, mereka pasti sangat ramping. Namun setelah naik dari pintu masuk, tangga tiba-tiba menjadi lebih lebar. Ukiran relief di kedua sisi anak tangga bukanlah binatang atau pemandangan alam yang aneh, melainkan beberapa benda yang sangat abstrak, seperti segitiga, bujur sangkar, lingkaran, dan sebagainya. Di sekitar bentuk-bentuk ini, tampaknya terdapat banyak anotasi, yaitu aksara Sanskerta seukuran kepalan tangan, yang tampaknya menjelaskan hubungan antara bentuk-bentuk itu sendiri. Luo Zeng melirik sekilas, dia tidak bisa mengerti bahasa Sanskerta, tetapi Yuan Shi Tianzun berkata Luo Zeng, tunggu Yuan Shi Tianzun sangat tertarik dengan relief dan bahasa Sanskerta ini. Setelah sampai pada titik ini, Luo Zeng tidak terburu-buru, karena Yuan Shi Tianzun bersedia untuk mengamati, dia membiarkan Yuan Shi Tianzun mengamati lebih banyak. Yuan Shi Tianzun juga merupakan sosok yang telah hidup melalui ribuan era yang kacau, meskipun dia tidak dapat memahami bahasa Sanskerta sekilas seperti Luo Nian, pencapaiannya dalam bahasa Sanskerta tidaklah rendah. Selama itu bukan bahasa Sanskerta, yang sangat rumit untuk dikomunikasikan, Yuan Shi Tianzun dapat membacanya secara normal. Melihat patung itu, tampaknya banyak keraguan di hati Yuan Shi Tianzun telah terpecahkan, yang mengandung banyak rahasia tentang pengoperasian dunia. Yuan Shi Tianzun pernah tidak dapat memahaminya, atau dia tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi dia dapat menemukannya pada relief di kedua sisi dinding. Ternyata seperti ini. Aku tidak memikirkannya sama sekali. Yuan Shi Tianzun membuat segala macam seruan aneh, dan Luo Zeng berjalan maju dengan kecepatan lambat. Ketika Luo Zeng bergerak maju untuk jarak tertentu,
Pola di dinding menjadi semakin rumit, dan seruan Yuan Shitianzun menjadi semakin berkurang. Tidak ada alasan lain, polanya terlalu rumit, dan Yuan Shitianzun agak sulit dipahami. Setelah menempuh jarak tertentu, Yuan Shitianzun berkata langsung cepat naik, aku tidak bisa mengerti ini sama sekali. Di dunia ini, selalu ada lebih banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Luo Zeng mengangguk dan mempercepat kecepatan pendakian. Di bawah awan jiwa, semua yang jiwa meregangkan leher mereka, menatap setiap gerakan Luo Zeng. Apa yang terjadi di depan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi setelah mereka meninggalkan Soul City, mereka pasti akan melaporkan apa yang terjadi sekarang ke klan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang bisa memasuki ruangan itu. Tidak mungkin dia pergi dan tidak kembali. Luo Zeng, hati-hati. Di mata itu, ada orang yang cemburu, orang yang iri, dan bahkan diam-diam mengutuk orang. Seperti Feng Ge, dia juga sedikit khawatir. Dia telah mendengar tentang beberapa asal-usul kota jiwa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng dapat naik langsung ke puncak kota jiwa. Setelah Luo Zeng menaiki tangga sebentar, ada alun-alun udara yang luas dan indah, di sekitar alun-alun juga diukir dengan berbagai pola yang tidak jelas. Bagaimanapun, Yuan Shitianzun tidak dapat memahaminya, Luo Zeng tidak berhenti, setelah melewati alun-alun langit, ada tangga kecil di depannya, dan puncak tangga ini berada di depan gubuk menara. Menggunakan kedua tangan dan kaki, Luo Zeng menaiki tangga ke atas, dan yang menarik perhatiannya adalah pintu kayu abu-abu berdebu. Pintu ini bukankah itu masalah jiwa? Luo Zeng mengangkat alisnya. Segala sesuatu di kota jiwa terbuat dari jiwa, termasuk bangunan, lantai, dinding, dan tangga kota jiwa, tampaknya menggunakan jiwa sebagai bahan. Tapi pintu pondok menara berbeda, itu hanya pintu kayu biasa, mungkin sudah terlalu lama. Cincin besi, Luo Zeng mengulurkan tangan dan meraih cincin besi dan mengetuk pintu kayu dengan ringan. Ketukan yang diharapkan di pintu tidak muncul. Luo Zeng hanya merasakan tangan yang lembut, dan cincin besi telah tertanam di pintu. Pintu kayu ini benar-benar terbuat dari debu. Setelah sentuhan ringan, itu runtuh. Ternyata menjadi debu dan merendam Luo Zeng di dalamnya. Setelah beberapa saat, debu berangsur-angsur menghilang. Luo Zeng meraih cincin besi dan dengan hati-hati melihat ke gubuk menara. Dekorasi interior gubuk puncak menara sangat sederhana, dindingnya diaspal dengan kerikil, dan lantainya adalah selimut abu-abu. Di tengah selimut ada meja kayu kecil, dan di atas meja kecil itu ada pot emas kecil. Di mulut pot emas, ada nyala api kuning muda yang menyala dengan tenang, dan cahaya di jendela seharusnya dipancarkan oleh nyala api ini. Luo Zeng merentangkan kakinya dan baru saja menginjak selimut, dan seluruh selimut tiba-tiba menimbulkan awan debu. Feng, sama seperti pintu itu, seluruh selimut berubah menjadi debu dalam sekejap, tidak hanya selimutnya, tetapi juga meja kayunya juga hancur menjadi abu terbang di bawah sedikit getaran. Bang! Panci emas di atas meja jatuh ke tanah dengan suara garing, dan nyala api di mulut panci juga padam saat jatuh. Ketika nyala api di permukaan pot emas padam, cahaya di dalam rumah tiba-tiba meredup, dan pada saat yang sama cahaya seluruh kota jiwa juga mulai redup. Wajah-wajah jiwa itu muncul satu persatu dari tembok di sekitar kota jiwa. Beberapa dari wajah ini mirip manusia, dan jiwa yang muncul juga mirip manusia, sementara beberapa adalah semua jenis binatang aneh, dengan tubuh ramping, rata, dan bergerigi untuk sementara waktu, di seluruh kota jiwa, semua jenis. Jiwa aneh terus mengembara. Wow, setelah bergegas keluar dari tembok, mereka dengan cepat menemukan bahwa kali ini berbeda di pusat kota jiwa, dekat pilar jiwa, tampaknya ada sejumlah besar jiwa yang. Jiwa matahari ini masih hidup, dan mereka adalah makhluk hidup paling enak di mata mereka. Desir, desir. Untuk sesaat, jiwa-jiwa ini bergegas menuju banyak jiwa yang dengan panik. Bagaimana hal-hal ini bisa muncul? Ekspresi Ji Huandao berubah. Menghadapi beberapa jiwa coklat pertama yang bergegas, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba melambai. Teknik cambuk jiwa. 5 jarinya tiba-tiba terentang, berubah menjadi 5 cambuk ramping, mencambuk ke arah depan. Papa. Dengan suara nyaring, jiwa-jiwa ini hancur berkeping-keping. Jiwa yang dapat naik ke surga ke-29 semuanya memiliki kekuatan jiwa indigo yang ekstrim. Melihat jiwa-jiwa ini bergegas ke arah mereka, mereka melawan dengan penuh semangat. Seperti Feng Ge, itu seharusnya yang paling mudah. SLR berani mendekati jiwa Feng Ge, tetapi dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangannya yang ringan. Saat jiwa bergegas keluar dari tembok, gerbang di depan gerbang kota jiwa juga mengeluarkan getaran gemuruh. Gerbang kota jiwa ditutup. Apa yang terjadi?
Sudah lama sekali. Tinggalkan kota jiwa. Segala macam legenda mengerikan tentang kota jiwa menghantam hati semua orang saat ini. Tapi mereka masih jauh dari kota jiwa, dan gerbang kota jiwa akan ditutup. Pada saat yang sama, jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari awan jiwa, tubuh jiwa-jiwa ini samar-samar dilapisi emas, dan aura yang mereka pancarkan jelas jauh lebih kuat daripada jiwa lainnya. Salah satu klan Liyuan berada tepat di bawah awan jiwa, sebelum klan Liyuan ini sempat bereaksi, ia langsung ditelan oleh jiwa emas berbentuk ikan besar. Jeritan orang-orang dari suku Liyuan terus terdengar dari perut ikan besar itu, dan setelah beberapa saat, ikan itu mereda. Seekor Taihan dimakan oleh ikan besar itu. Ahku meraung. Orang-orang Liyuan lainnya juga bingung. Pada saat ini, terdengar suara ledakan di gerbang kota jiwa, dan gerbang kota jiwa benar-benar tertutup. Setiap kali kota jiwa ditutup dan dipenjara di tembok, jiwa-jiwa di tanah bergegas keluar satu demi satu. Jiwa-jiwa ini tidak memiliki kesadaran diri, mereka tinggal di kota jiwa, mereka terus-menerus melahap dan dilahap, tidak ada pemenang dalam proses ini. Bahkan jiwa yang paling kuat pun akan menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri dalam melahap terus-menerus dan menjadi bagian dari kota jiwa. Dalam waktu dekat, mereka akan dilahirkan kembali dari sudut kota jiwa, dan kemudian tumbuh dari lemah menjadi kuat, berulang tanpa henti. Jiwa yang dari dunia ibu sering menunggu di luar kota jiwa, melalui gerbang kota jiwa, Anda dapat mendengar semua jenis ratapan dan jeritan yang datang dari kota jiwa. Kota jiwa bukanlah kota jiwa dari banyak. Yang jiwa, atau kota jiwa ini bukan kota jiwa makhluk di sisi lain, tetapi kota jiwa dari jiwa-jiwa yang membenci ini. Sekarang gerbang ditutup, semua jiwa yang juga terkunci di dalam, sudah jelas akhir seperti apa yang akan mereka hadapi. Semuanya, mendekatlah. Li Beixue menjawab paling cepat. Dalam situasi kacau terakhir, jika semua orang bertarung sendiri, semua orang akan mati di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata Ji Huandao, banyak jiwa yang mendekati Li Beixue satu demi satu. Bahkan Ji Huandao dari klan Xiong yang berada dalam keadaan bermusuhan juga mendekat. Tetapi pada saat ini, dari atas kepala Li Beixue, cahaya kemasan pucat melintas, dan jiwa berbentuk naga terbang lurus ke bawah dari langit. Pedang penghambur jiwa. Li Beixue melihat jiwa berbentuk naga jatuh lurus ke bawah, mengetahui betapa kuatnya itu, dan langkah pertama adalah serangan jiwa terkuat. Ketika dia mengangkat tangannya, satu demi satu pedang jiwa melesat ke atas. Puf 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 puf. Pedang penghambur jiwa hati ini memang kuat, jika jiwa yang lebih lemah, itu mungkin langsung dihancurkan menjadi saringan. Tapi tidak ada reaksi besar ketika mengenai permukaan tubuh jiwa berbentuk naga, itu hanya menimbulkan lingkaran riak coklat, dan saat riak terus menyebar, mereka menghilang tak terlihat. Melihat serangannya tidak efektif, Li Beixue menjadi pucat dan ingin melompat menjauh. Tapi kecepatan jiwa berbentuk naga itu sangat cepat, dan selain ukurannya, setelah mulut berdarah itu terbuka, sepertinya akan menggigit kepalanya. Dia tidak melarikan diri, dan tidak masalah jika dia tidak melarikan diri. Dalam kepanikan, dia memiliki kesadaran yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin sudah mati kali ini tepat. Ketika Li Beixue putus asa, yang lain sosok tiba-tiba bergegas. Ledakan. Di bawah hantaman keras seperti itu, jiwa berbentuk naga itu langsung hancur menjadi dua bagian, dan bagian kepalanya terbang lurus, menggeliat dan meronta-ronta di tanah. Tetapi ketika jiwa-jiwa lain melihat jiwa berbentuk naga yang hancur itu, mereka berbondong-bondong ke sana, dengan panik menggigitnya, dan melahapnya habis-habisan dalam waktu singkat. Yang mulia Feng Ge. Li Beixue memandang Feng Ge dengan rasa terima kasih. Di mata Li Beixue, para pangeran dan putri ini, serta anak-anak dari penguasa gunung, tidak layak disebut, bahkan jika orang-orang ini memiliki bakat yang luar biasa, mereka seringkali tidak dapat bertindak terlalu jauh karena sifat naif mereka. Dia lupa bahwa Yang Mulia Feng Ge tampaknya memiliki tubuh fisik. Bangun, kata Feng Ge ringan, ikuti aku. Li Beixue sedikit mengangguk, dan berdiri dengan patuh di belakang Feng Ge, sekarang bukan waktunya untuk berani. Liu Hen, Qin Hua dan murid lainnya di lantai 3, setelah menyadari kekuatan Feng Ge, juga langsung pergi ke Feng Ge. Pada saat kritis seperti itu, Feng Ge adalah sedotan penyelamat hidup mereka. Panggilan. Jiwa berbentuk ikan emas muda itu berenang di tanah, tampak seperti lukisan bergerak, terus-menerus berenang di bawah kaki semua orang. Jiwa berbentuk ikan ini telah merasakan rasa jiwa yang, bagaimana ia bisa pergi dengan mudah. Wosh! Setelah mengunci targetnya, jiwa berbentuk ikan tiba-tiba melompat keluar dari tanah, seolah melompat dari sungai, membuka mulutnya yang berdarah dengan keras, dan menelan 3 jiwa yang terdekat. Setelah menelannya,
Itu tenggelam ke dalam tanah dalam sekejap. Itu berkeliaran di sepanjang tanah di dinding bangunan kota jiwa tidak jauh, mencerna mangsa di perutnya, dan pada saat yang sama melihat jiwa yang di samping pilar jiwa. Predator tidak terbatas pada ikan besar ini. Jiwa emas pucat yang keluar dari awan jiwa semuanya adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Setiap predator dapat bertahan untuk waktu yang lama, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Jiwa yang juga meluncurkan serangan balik satu demi satu, kecuali Ji Huandao, yang telah mencapai alam jiwa suci, yang lain, termasuk aku dari klan Liyuan, tidak dapat melawan secara langsung, dan ada teriakan satu demi satu. Cepat, ke belakang Ji Huandao. Yang mulia Feng Ge dari istana hari itu juga memiliki tubuh fisik, cari suakanya. Perlahan-lahan, yang jiwa itu bersembunyi di belakang mereka berdua. Tetapi jiwa emas pucat itu tidak mau melepaskannya, mereka terus-menerus berkeliaran di tanah, mengamati dengan cermat, kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka akan melompat, merobek jiwa yang, menelannya ke dalam mulut mereka, dan kemudian menyelam ke dalam tanah di dalam. Di dalam rumah Spire, Luo Zeng juga melihat kekacauan besar di luar melalui jendela kecil, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Semua penglihatan ini dihasilkan setelah pot emas jatuh ke tanah dan apinya padam. Tanpa terlalu banyak analisis, Luo Zeng telah memahami alasannya. Kota jiwa hanya dibuka setiap 66 jam, dan ketika dibuka, jendela di gubuk runcing akan menyala dengan api, dan api ini secara alami adalah nyala api dari panci emas. Dengan kata lain, setiap 66 jam, pot emas akan secara otomatis menyalakan api, atau seseorang menyalakan api. Setelah nyala api dinyalakan, gerbang kota jiwa terbuka. Setelah 66 jam lagi, api pot emas akan padam, dan setelah padam, gerbang Soul City akan ditutup. Sekarang nyala api dipadamkan secara aktif oleh Luo Zeng, pintunya secara alami ditutup terlebih dahulu. Nyala api baru saja padam sebentar, dan kota jiwa telah menjadi berantakan, Luo Zeng sekarang ingin menyalakannya lagi. Api. Dalam kondisi fisik, Luo Zeng dapat menggunakan cara ilahi api muda, dan secara alami ia dapat dengan mudah mengorbankan nyala api. Tapi sekarang situasinya seperti ini, di mana dia bisa menemukan api. Dalam kecemasan, mata Luo Zeng tiba-tiba berbinar, dan bertanya Yuan Shi Tianzun Senior, lalu Senior Zurong, bisakah kamu? Sebelum dia selesai berbicara, Yuan Shi Tianzun menjawab jika Zurong dapat bergerak, aku akan melakukannya, juga dapat melepaskan api untuk membantu Anda menyalakan pot emas ini, tetapi Anda lupa, apa bentuk Anda sekarang? Artefak. Peradaban telah dibawa ke dunia tubuh internal Luo Zeng, dan itu telah berubah menjadi bentuk yang aneh. Luo Zeng masuk dengan tubuh fisik ketika mencapai pantai seberang, alam juga dapat melepaskan mereka dari dunia batin. Dalam kasus tubuh jiwa yang, dia tidak dapat menggunakan cara ilahi, dan pada saat yang sama Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya tidak dapat membantu banyak. Luo Zeng mengerutkan kening, menatap keluar gubuk menara. Petir emas tiba-tiba melintas di dalam awan jiwa. Retak. Dua mata biru besar muncul dari kedalaman awan jiwa. Cukup banyak predator aneh yang keluar dari awan jiwa. Predator ini berenang di tanah, dinding, dan bahkan di sepanjang permukaan pilar jiwa dengan kecepatan tinggi, menelan jiwa yang setiap kali mereka menemukan kesempatan. Tetapi dengan serangan Feng Ge dan Ji Huandao, situasi yang selalu kalah perlahan menjadi stabil. Keduanya melindungi sebagian besar jiwa yang, satu di kiri dan satu lagi di kanan selama ada predator yang berani melompat keluar dari tanah, Feng Ge dan Ji Huandao akan segera menyerang dan mencabik-cabik mereka. Tetapi ketika dua mata biru muncul dari awan emas, semua pemangsa tampak ketakutan, dan mereka dengan cepat berenang di tanah dan bersembunyi di gedung-gedung di sekitar kota jiwa. Jiwa pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terpancar dari awan, dan aura jiwa yang kuat itu tampak tak tertahankan sama sekali. Jiwa-jiwa yang sangat nila itu, di bawah tekanan nafas ini, menggigil seolah-olah mereka terbuka di dunia es dan salju. Lalu, apa itu? Ini tekanan jiwa yang sangat kuat, aku merasa seperti akan tercabik-cabik. Ya Tuhan, jika pintunya tidak dibuka, kita semua akan mati di sini. Ji Huandao, yang telah mencapai alam jiwa suci, juga merasakan tekanan besar ketika dia menatap kedua bola mata biru itu. Dia mengatupkan giginya dengan erat, di dunia ibu, wajahnya sepucat kertas. Nafas jiwa saja sudah sangat menakutkan, jika monster di awan jiwa keluar, bagaimana dia bisa bertahan? Meskipun Feng Ge memiliki perlindungan tubuh fisik, situasinya sedikit lebih baik, tetapi kuat dan kursif, yang juga membuatnya tampak pucat, dia tidak berpikir bahwa dia dapat melawan benda itu dengan tubuh fisik. Luo Zeng melihat sepasang. Terpencil di belakang mata biru, sudut mata juga menari gila.
Luo Zeng telah mengalami banyak bahaya dan menyelesaikan krisis yang tak terhitung jumlahnya, dan sepasang mata biru yang menghadapnya saat ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berbahaya. Di mana menemukan nyala api untuk menyalakan lilin, itu hanya. Ketika Luo Zeng sangat cemas, matanya tertuju pada Feng Ge, dan jantungnya berdetak kencang, Jinwu Shenhuo. Karena darah Feng Ge, dia bisa menggunakan kekuatan spiritual ini. Di area gelap, Feng Ge pernah menyalakan lilin, tetapi dia melupakannya karena kecemasannya. Luo Zeng tidak memiliki penundaan, meraih pot emas di tanah, dan bergegas menuju pintu. Tapi saat dia bergegas ke pintu dengan pot emas di tangannya, pot emas itu tiba-tiba dikendalikan oleh kekuatan besar, dan itu terpasang dengan kuat di pintu. Luo Zeng bergegas keluar dari gubuk menara dan meraihnya, dia tetap tinggal di tangga agar tidak jatuh. Panci emas tidak bisa dikeluarkan dari menara. Feng Ge! Teriak Luo Zeng Pan dari tangga. Feng Ge awalnya menatap sepasang mata raksasa di awan jiwa dan tidak berani bergerak. Ketika dia mendengar teriakan Luo Zeng, jejak kepercayaan diri tiba-tiba muncul di hatinya. Ikuti Luo Zeng, tidak peduli seberapa besar krisisnya, Anda bisa mengatasinya. Aku ingin api, beri aku api, dan setan serta hantu ini bisa dihalau. Itu juga bisa membuka pintu kota jiwa. Suara Luo Zeng menarik perhatian semua orang. Apa, bisakah dia membubarkan jiwa-jiwa ini? Dia masih bisa membuka pintu. Bukankah itu bohong? Setelah Feng Ge memahami arti kata-kata Luo Zeng, dia juga mengambil langkah, melewati pilar jiwa itu, dan bergegas menuju kedalaman kota jiwa. Feng, sambil berlari dengan liar, api kecil muncul dari Feng Singer. Untuk Golden Crow Divine Fire yang dia gunakan, dia sudah menggunakannya dengan mudah, dan sambil berlari dengan liar, dia mengulurkan tangan dan mengetuk Luo Zeng di luar gubuk menara. Hei! Sinar api ini berubah menjadi garis tipis, dan menembak ke arah Luo Zeng di seberang angkasa. Ketinggian pondok menara lebih dari 300 kaki. Jarak ini tidak sulit bagi Feng Ge. Ketika melihat garis tipis yang membentang, di awan jiwa di belakang Feng Ge, sepasang mata biru berkedip ringan, mengungkapkan jejak dari roh jahat. Saat awan jiwa melonjak, tangan berbulu raksasa terulur darinya. Kulit ari tangan ini, seperti kulit kayu yang kasar, juga ditutupi dengan pertumbuhan, yang terlihat sangat menakutkan. Feng Ge berkonsentrasi untuk melepaskan api, dan Luo Zeng tiba-tiba berteriak dari atas, hati-hati di belakangmu. Ketika dia berbalik, tangan raksasa itu telah tiba di depan tubuhnya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia hanya berteriak dan ditangkap oleh sekelompok orang memegang pegangan di tangannya, sinar api yang awalnya dilepaskan juga terputus. Sayang sekali, Feng Ge ditangkap oleh tangan besar itu. Harap, hentikan. Banyak jiwa yang ketika mereka melihat adegan ini, wajah mereka berubah drastis. Ji Huandao dan yang lainnya juga menyadari bahwa penutupan pintu lebih awal pasti karena Luo Zeng memasuki gubuk menara, dan meminjam api Luo Zeng mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk meninggalkan kota jiwa. Bahkan jika monster di awan jiwa itu sangat kuat, dia hanya bisa bertarung dengan keras saat ini. Jiwa yang, termasuk Ji Huandao, menembak satu demi satu, mencoba menghentikan lengan besar itu. Tetapi bahkan Feng Ge, yang memiliki tubuh fisik, tidak dapat melepaskan diri dari tangannya. Serangan orang-orang ini mengenai tangan raksasa itu, seperti menggaruk gatal, dan tidak berpengaruh. Hancurkan untukku. Keinginan kuat untuk bertahan hidup keluar dari hati Ji Huandao. Tangannya berubah menjadi dua cambuk panjang dengan ujung tajam, berubah menjadi bayangan cambuk tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong lengan itu dengan gila-gilaan. Kakapa, kulit kayu di permukaan lengan dipotong oleh cambuk dan terciprat kemana-mana. Ji Huandao layak melangkah ke alam jiwa suci dan memperoleh ukiran jiwa suci dibandingkan dengan jiwa yang lainnya, dia setidaknya dapat merusak tangan ini. Ji Huandao, potong tangan ini, dan itu secara alami akan mengendur. Ayo, banyak jiwa yang bersorak Ji Huandao. Tapi kerusakan kecil ini bukan apa-apa pada tangan raksasa itu, bahkan bukan luka daging, tapi itu membuat marah monster di awan jiwa. Saat pisau Ji Huan memotong dengan serius, bayangan hitam tiba-tiba muncul di awan jiwa, itu adalah tangan lain. Ups, firasat buruk baru saja muncul di hati Ji Huandao. Boom, tangan itu turun dari langit dengan tamparan, dan menamparkan pisau Ji Huan ke tanah. Tanah di seluruh Soul City bergetar, ketika tamparan besar meninggalkan tanah, Ji Huandao telah menghilang. Feng Ge terus berjuang dengan tangan pertama, tetapi tangan raksasa itu tersangkut di pinggangnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat bahwa dia akan diseret ke awan jiwa, memikirkan mata biru itu, punggungnya terasa menggigil. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba teringat tangan kanannya.
Di surga ke-13, Feng Ge mengembalikan barang-barang di ruang suminya ke Luo Zeng. Kemudian, setelah memasuki alam kegelapan di surga ke-14, Luo Zeng pernah mengembalikan 2 lilin kepadanya. Pada saat itu, Feng Ge menjadi orang yang murni dan mampu menggunakan cahaya langit tak terbatas lebih dari mahir, tetapi dia tidak membutuhkan lilin, tetapi Luo Zeng memintanya untuk diampuni, dan dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia menyimpannya. Namun di daerah gelap langit ke-14, lilin ini tidak berguna. Sekarang Feng Ge tiba-tiba mengingat ini, dia dengan ringan mengangkat tangan kanannya, bingkai persegi biru menyala, dan sebuah lilin meluncur keluar dari ruang Sumeru. Feng, nyala api di tangannya menjentikkan lilin, dan lilin itu sudah menyala. Lilin jiwa ini sendiri sangat istimewa, sekali dinyalakan, sulit untuk dipadamkan, bahkan jika diletakkan di lautan makna yang sebenarnya, tidak akan padam. Saat lilin dinyalakan, lengan Feng Ge tiba-tiba terangkat, melemparkan lilin yang menyala ke atas dengan kejam. Kekuatan tubuh fisik Feng Ge tidak lemah, apalagi melemparkannya setinggi ratusan kaki, bahkan puluhan ribu kaki pun mudah. Hah! Sebuah suara aneh keluar dari awan jiwa, tangan raksasa yang memegang Feng Ge tiba-tiba mengerahkan kekuatan, Feng Ge menjerit di bawah tekanan, dan hampir pingsan. Itu juga Luo Zeng yang memintanya untuk memurnikan sejumlah besar giok pemotong tubuh, jika tidak, di bawah sejumput ini, tubuh murni dari surga ke-13 mungkin akan hancur berkeping-keping. Tangan raksasa lainnya di awan jiwa terulur dan meraih lilin yang terbang. Kecepatan tangan raksasa itu tidak lambat sama sekali. Tidak mau. Feng Ge merasa bahwa semua tulang di tubuhnya hancur, meskipun tubuh fisik ini dianggap sebagai sepasang baju besi, ia membawa jiwa Feng Ge, dan persepsi dalam tubuh fisik ditransmisikan dengan jelas. Bisa dibayangkan. Tapi dia masih menatap lilin. Ups! Setelah Luo Zeng melihat lilin itu, seberkas cahaya berkedip di matanya. Tapi ketika dia melihat tangan raksasa itu meraih lilin, hatinya juga tenggelam. Tapi dalam sekejap, Luo Zeng telah membuat keputusan. Wosh! Seluruh orang melompat turun dari tangga. Pada saat ini, tangan besar dan lilin telah naik ke ketinggian hampir 300 kaki, tidak jauh dari gubuk menara. Luo Zeng terbang ke bawah, mengambil lilin di tangannya terlebih dahulu, dan pada saat yang sama membanting jari kakinya, punggung tangan raksasa itu, melangkahlah. Seluruh orang berdiri lagi, dan dengan kekuatan memantul ini, Luo Zeng kembali ke tangga lagi, dan kemudian menggunakan tangan dan kakinya untuk dengan cepat naik ke pintu gubuk menara. Wow! Teriakan marah datang dari dalam awan jiwa. Kemarahan di mata biru besar itu luar biasa. Di seluruh kota jiwa, jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa matahari semuanya gemetar menghadapi kemarahan semacam ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan mereka langsung ketakutan. Tangan raksasa yang keluar memanfaatkan tren dan meraihnya ke arah Luo Zeng. Melihat saat tangan raksasa hendak menghancurkan Luo Zeng tiba-tiba meledakkan kekuatan jiwa dengan satu tangan, dan seluruh orang itu bergegas menaiki tangga untuk jarak tertentu, dan langsung berguling ke gubuk menara. Monster di awan jiwa masih tampak tidak mau, dan terus mengulurkan tangan raksasa itu, mencoba menarik Luo Zeng keluar dari gubuk menara. Tapi saat tangan raksasa itu mencapai pintu gubuk menara, penghalang tak terlihat menghalanginya. Boom, boom, boom. Tangan raksasa itu membanting pintu gubuk menara 3 kali, penghalang tak terlihat tetap tidak berubah, dan akhirnya mundur dengan enggan. Luo Zeng tidak peduli tentang mengkhawatirkan tangan raksasa di luar, dia memutar lilin, mengulurkannya dan mengarahkannya ke mulut pot emas. Om! Sinar api menerangi mulut panci emas, dan cahaya lilin di pondok menara bersinar lagi. Wow! Di awan jiwa, ada sedikit depresi pada sepasang mata biru, dan kemudian mata perlahan-lahan tertutup, dan tangan raksasa yang memegang Feng Ge dilepaskan, dan dengan cepat mundur ke awan jiwa. Jiwa emas pucat itu juga langsung menuju awan jiwa, sementara jiwa lainnya tenggelam ke dalam tembok dan tanah. Rumble, gerbang Soul City terbuka perlahan. Jiwa matahari dari semua ras dari dunia ibu menghela nafas lega. Tidak peduli apa, gerbang kota jiwa dibuka. Ketika gerbang dibuka, bagian dalam kota jiwa sangat aman, tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi jiwa dari jiwa matahari ini juga membayangi hati mereka, dan mereka semua pergi menuju gerbang kota jiwa. Yang mulia Feng Ge, Li Beixue, Liu Hen, Qin Hua dan yang lainnya langsung pergi ke Feng Ge. Li Beixue membungkuk untuk menyelidiki, dan menghela napas lega, yang mulia Feng Ge baru saja pingsan, tapi tidak ada yang serius, mari kita pindahkan dia dari kota jiwa terlebih dahulu. Kata-katanya secara alami diucapkan kepada Luo Zeng. Nyatanya,
Semua orang juga mengerti bahwa 99% kekacauan di Soul City disebabkan oleh Luo Zheng. Li Beixue tidak tahu apa yang ditemukan Luo Zheng di atasnya, tetapi dia juga anggota Tiangong. Dia secara alami berada di pihak Luo Zheng, belum lagi setelah penutupan kota jiwa. Keberuntungan banyak jiwa yang di Tiangong adalah lebih baik, kecuali untuk cedera Feng Ge, tak satu pun dari yang jiwa lainnya jatuh. Dia secara alami berharap bahwa Luo Zheng dapat menjelajah di puncak kota jiwa alih-alih berlari langsung memikirkan Feng Ge. Suara Li Beixue terdengar dari bawah, dan Luo Zheng sangat lega. Jika Feng Ge terbunuh karena kesalahannya sendiri, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Dia berdiri di gubuk menara, memegang pot emas di tangannya dan melihatnya. Meja dan karpet di gubuk menara telah berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, hanya pot emas di tangan. Apakah pot emas ini hanya kunci untuk mengontrol sakelar kota jiwa? Luo Zheng bertanya dengan sedikit kekecewaan. Yuan Shi Tianzun sangat tenang. Meskipun dia sangat mengharapkan pondok menara, dia juga mengerti bahwa ini normal. Nyatanya, mirip dengan peninggalan semacam ini, Yuan Shi Tianzun juga telah menjelajahinya beberapa kali. Misalnya, End of the Sky Cloud Waterway di surga ke-32, dan rumah abu-abu dan putih di surga ke-33, hal-hal itu tidak akan pernah bisa dibangun oleh klan Yuanling, dan peradaban di sisi lain tidak memiliki ini, kemampuan, itu hanya bisa tinggal peradaban instan. Tetapi peradaban instan tampaknya tidak memiliki pikiran atau perasaan sama sekali, mereka tidak akan meninggalkan jejak atau informasi apapun di reruntuhan, ini agak tidak normal banyak peradaban. Yang telah memasuki sisi lain telah mengalami periode waktu tertentu. Jika Anda sangat kecewa, Anda juga akan memusnahkan seluruh peradaban, yaitu bunuh diri kolektif. Namun sebelum menghilang, mereka akan membangun candi, meninggalkan pesan dan sebagainya itulah bukti bahwa peradaban ini pernah ada. Tetapi peradaban instan tidak akan meninggalkan informasi apapun, dan peninggalan yang mereka tinggalkan memiliki sikap dingin kami telah ada, kami tidak membutuhkan pengertian Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menemukan kami. 3380